Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsabila Hasibuan dengan NIM akhir 216. Saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Kajian Pustaka. Artikel ini membahas mengenai pentingnya penggunaan strategi pembelajaran aktif dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran yang aktif diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran PAI tidak hanya tercapai pada aspek pengetahuan tetapi juga pada pembentukan sikap dan akhlak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga belajar membentuk karakter, sikap, dan keterampilan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, di Indonesia sendiri, tujuan pendidikan nasional bukan hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta mampu bertanggung jawab terhadap dirinya maupun masyarakat. Dalam mencapai tujuan tersebut, salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting adalah pendidikan agama Islam. Berbeda dengan mata pelajaran lain yang lebih banyak berfokus pada penguasaan konsep atau teori. Pendidikan agama Islam memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Mata pelajaran ini bertujuan membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki keimanan yang kuat, menjalankan ajaran agama dengan baik, serta memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika peserta didik mempelajari materi tentang kejujuran, tujuan pembelajarannya bukan hanya agar mereka mampu menjelaskan pengertian jujur ketika ujian berlangsung. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka mampu menerapkan sikap jujur ketika berinteraksi dengan teman, guru, keluarga, bahkan ketika menggunakan media sosial. Begitu juga ketika mempelajari materi tentang toleransi. Guru tidak hanya berharap peserta didik mampu menjelaskan definisi toleransi, tetapi juga mampu menghargai perbedaan pendapat dan hidup berdampingan dengan orang lain secara damai. Artinya, keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam tidak cukup diukur dari nilai ujian saja, tetapi juga dari perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Salah satu tantangan yang paling sering ditemukan adalah masih dominannya penggunaan metode ceramah. Dalam metode ini, guru menjadi pusat pembelajaran atau teacher-centered learning, sedangkan peserta didik hanya berperan sebagai pendengar. Metode ceramah sebenarnya tidak salah. Dalam kondisi tertentu, metode ini memang diperlukan, misalnya ketika guru ingin menjelaskan konsep baru atau memberikan pengantar materi. Akan tetapi apabila digunakan secara terus-menerus, peserta didik cenderung menjadi pasif. Mereka lebih banyak mendengarkan dibandingkan bertanya, lebih banyak mencatat dibandingkan berdiskusi, lebih banyak menghafal dibandingkan memahami. Akibatnya pembelajaran menjadi kurang menarik dan kurang memberikan pengalaman belajar yang bermakna. Selain itu, perkembangan pendidikan pada abad 21 juga membawa perubahan besar terhadap proses pembelajaran. Saat ini peserta didik tidak cukup hanya memiliki kemampuan menghafal materi. Mereka juga harus memiliki kemampuan berpikir kritis atau critical thinking, mampu bekerja sama dengan orang lain atau collaboration, mampu berkomunikasi dengan baik atau communication, serta memiliki kreativitas dalam menyelesaikan berbagai persoalan atau creativity. Oke, selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan konsep strategi pembelajaran aktif atau menjelaskan konsep strategi pembelajaran aktif. Artinya, penelitian ini ingin menjelaskan apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran aktif, bagaimana karakteristiknya, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar penerapannya dalam proses pembelajaran.
Yang kedua adalah menganalisis implementasi strategi pembelajaran aktif dalam pendidikan agama Islam. Pada bagian ini, peneliti mencoba mengidentifikasi berbagai bentuk strategi yang dapat diterapkan oleh guru PAI seperti diskusi kelompok, tanya jawab interaktif, problem-based learning, role playing, demonstrasi maupun presentasi peserta didik. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kelebihan dan kendala penerapannya. Hal ini penting karena setiap strategi pembelajaran tentu memiliki keunggulan sekaligus tantangan. Dengan mengetahui kedua aspek tersebut, guru dapat menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi peserta didik, karakteristik materi, serta fasilitas yang tersedia di sekolah. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis penelitian dari research atau kajian pustaka. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini bukan untuk menguji suatu hipotesis ataupun mencari hubungan sebab akibat, melainkan untuk memahami dan mendeskripsikan suatu fenomena secara mendalam. Dalam hal ini, fenomena yang dikaji adalah bagaimana strategi pembelajaran aktif diterapkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan berbagai teori dan hasil penelitian yang telah ada. Sementara itu, metode library research berarti bahwa seluruh data penelitian diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Peneliti tidak melakukan observasi secara langsung di sekolah maupun melakukan wawancara kepada guru dan peserta didik. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah mampu memberikan gambaran yang lebih luas mengenai suatu topik, sebab data yang digunakan berasal dari banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan kondisi di satu sekolah atau suatu daerah tertentu, tetapi menyajikan sintesis dari berbagai pandangan para ahli dan hasil penelitian yang telah dipublikasikan. Dalam penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berasal dari buku-buku yang secara khusus membahas strategi pembelajaran aktif learning dan pendidikan agama Islam, seperti karya Wina Sanjaya, Abdul Majid Muhaimin, serta Zaini dan rekan-rekannya. Sedangkan sumber sekunder berasal dari artikel, skripsi, tesis, maupun penelitian terdahulu yang mendukung pembahasan mengenai implementasi strategi pembelajaran aktif. Setelah data dikumpulkan, peneliti melakukan proses analisis menggunakan model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Model ini terdiri atas 3 tahapan utama. Tahap pertama yaitu reduksi data, kedua penyajian data, dan ketiga penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu konsep strategi pembelajaran aktif. Sebelum membahas implementasinya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran aktif. Secara sederhana, strategi pembelajaran aktif merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar atau student-centered learning. Artinya, peserta didik tidak lagi hanya menjadi pendengar yang menerima informasi dari guru, tetapi mereka ikut berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui berbagai aktivitas belajar. Jika pada pembelajaran konvensional, guru menjadi sumber utama informasi, maka pada pembelajaran aktif, guru lebih berperan sebagai fasilitator, motivator, sekaligus pembimbing. Guru menciptakan situasi belajar yang memungkinkan peserta didik berpikir, bertanya, berdiskusi, mencari informasi, memecahkan masalah, dan menyampaikan pendapat mereka sendiri. Konsep ini sebenarnya sejalan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru kepada peserta didik. Pengetahuan harus dibangun sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman interaksi dan proses berpikir. Karakteristik pertama adalah berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberi kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran.
Mereka tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut mencari, mengolah, dan menyimpulkan informasi tersebut. Karakteristik yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Peserta didik didorong untuk menganalisis suatu persoalan, mengevaluasi informasi, kemudian menghasilkan solusi berdasarkan hasil pemikiran mereka sendiri. Yang ketiga yaitu kolaboratif. Nah, pembelajaran aktif banyak melibatkan kegiatan kelompok sehingga peserta didik belajar bekerja sama, berbagi tugas, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya yaitu menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Ini merupakan salah satu kelebihan pembelajaran aktif. Materi yang dipelajari tidak hanya dipahami sebagai teori, tetapi juga dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Selain itu, strategi pembelajaran aktif juga mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar mereka. Refleksi ini penting karena membantu peserta didik menyadari apa yang sudah dipahami dan apa yang belum dipahami, serta bagaimana mereka dapat memperbaiki proses belajar pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya yaitu relevansi dengan pendidikan agama Islam. Setelah memahami konsep strategi pembelajaran aktif, yang berikutnya adalah mengapa strategi ini sangat relevan diterapkan pada pendidikan agama Islam. Karena tujuan pendidikan agama Islam jauh lebih luas dibandingkan sekedar memberikan pengetahuan. Pendidikan agama Islam bertujuan membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, pembelajaran PAI tidak cukup hanya membuat peserta didik mengetahui isi materi. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana materi tersebut mampu membentuk sikap dan perilaku mereka. Sebagai contoh, ketika membahas materi tentang amanah, apabila guru hanya menjelaskan definisi amanah melalui ceramah, mungkin peserta didik dapat menghafalnya, namun apakah mereka benar-benar memahami amanah dan mampu menerapkannya? Belum tentu. Sebaliknya, apabila guru mengajak peserta didik mendiskusikan contoh perilaku amanah di sekolah, memberikan studi kasus, atau melakukan simulasi, maka peserta didik akan lebih mudah memahami bagaimana nilai amanah diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu implementasi strategi pembelajaran aktif dalam pembelajaran PAI. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa terdapat berbagai bentuk implementasi yang dapat digunakan guru sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan. Yang pertama yaitu diskusi kelompok. Yang kedua yaitu tanya jawab interaktif. Yang ketiga strategi problem based learning. Yang kedua yaitu role playing. Dan yang selanjutnya yaitu presentasi. Oke, selanjutnya itu kelebihan strategi pembelajaran aktif. Nah, berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan, terdapat beberapa kelebihan yang menunjukkan bahwa strategi ini mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan motivasi belajar. Ketika proses pembelajaran berlangsung secara aktif, peserta didik tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, mereka memberikan kesempatan untuk berdiskusi, mengemukakan pendapat, menyampaikan hasil pemikiran, bahkan memecahkan suatu masalah bersama teman-temannya. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam strategi pembelajaran aktif, peserta didik tidak langsung menerima jawaban dari guru. Mereka justru didorong untuk mencari informasi, menganalisis suatu persoalan, kemudian menyampaikan pendapat berdasarkan alasan yang logis. Berikutnya yaitu membantu peserta didik memahami materi secara lebih mendalam atau memperdalam pemahaman materi. Hal ini terjadi karena peserta didik memperoleh pengalaman belajar secara langsung. Ketika seseorang hanya mendengarkan penjelasan, mungkin informasi tersebut mudah dilupakan. Namun, ketika seseorang berdiskusi, mempraktikkan atau menjelaskan kembali materi kepada orang lain, maka pemahamannya akan menjadi lebih kuat. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan sosial peserta didik.
Melalui kegiatan diskusi kelompok, presentasi, maupun kerjasama dalam menyelesaikan tugas peserta didik, belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik, menghargai pendapat orang lain, menyampaikan kritik secara santun, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan seperti ini sangat penting karena nantinya peserta didik akan hidup di tengah masyarakat yang memiliki banyak perbedaan. Nah, selain itu, dalam konteks pendidikan agama Islam, pembelajaran aktif juga membantu proses internalisasi nilai-nilai Islam. Artinya, peserta didik tidak hanya memahami materi secara teori, tapi juga belajar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kendala implementasi. Meskipun memiliki banyak kelebihan, strategi pembelajaran aktif juga menghadapi beberapa kendala dalam penerapannya. Yang pertama yaitu waktu pembelajaran terbatas, yang kedua kreativitas guru belum optimal, yang ketiga peserta didik masih pasif, sarana dan prasarana terbatas, pengelolaan kelas lebih kompleks. Selanjutnya yaitu upaya mengatasi kendala tersebut. Meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Guru perlu terus mengembangkan kemampuan profesionalnya melalui pelatihan, seminar, workshop, maupun kegiatan pengembangan diri lainnya. Yang kedua, memanfaatkan media pembelajaran yang kreatif. Misalnya, guru menggunakan video pembelajaran, gambar, studi kasus, atau aplikasi pembelajaran interaktif. Yang ketiga yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga peserta didik tidak takut untuk bertanya maupun menyampaikan pendapat. Guru juga perlu memberikan apresiasi terhadap setiap usaha yang dilakukan peserta didik, agar mereka semakin percaya diri untuk berpartisipasi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga itu dukungan fasilitas dari sekolah. Sekolah perlu menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, serta memberikan kesempatan kepada guru untuk mengikuti berbagai program pengembangan potensi. Yang terakhir yaitu memilih strategi sesuai karakteristik materi PAI. Selanjutnya, kesimpulan. Strategi pembelajaran aktif merupakan pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar. Peserta didik tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga melibatkan secara langsung melalui berbagai aktivitas seperti diskusi, tanya jawab, presentasi, pembacaan masalah, maupun bermain peran. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran aktif memiliki relevansi yang sangat kuat dengan tujuan pendidikan agama Islam. Karena hal ini karena tujuan PAI bukan hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk sikap, karakter, dan perilaku peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu implementasi strategi pembelajaran aktif dapat dilakukan melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan karakteristik materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran aktif memiliki banyak manfaat, antara lain meningkatkan motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, serta membantu peserta didik memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.